Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di program Kiswah, Kisah Wanita Hijrah malam ini. Masya Allah, luar biasa. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukses, sehat, kaya, berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai bincang-bincang pada malam hari ini, sudah nyiapin cemilan belum? Jangan lupa untuk tolong tulis di kolom komentar ini yang sudah hadir dari daerah mana saja ya. Absen dulu yuk. Sambil jangan lupa minum susu Daily Stro malam ini. Susu ini bagus banget loh. Susu Daily Strum ini keluaran dari Armina Daily yang mengandung kolostrum asli dan bagus sekali untuk kesehatan tulang, persendian, dan mencegah osteoporosis dan pengapuran. Bagus sekali susu ini untuk jantung kita. Oh ya, teman-teman, di episode lalu kita sudah mengadakan giveaway dan sebelum kita mulai hari ini, saya akan mengumumkan pemenangnya. Jeng, 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 siapakah pemenangnya? Akan diumumkan di akhir acara ya. Nah, untuk episode kali ini, giveaway-nya hadiahnya adalah botol cantik ini, bergambar Daily Strum. Nah, caranya gimana buat dapatkan botol ini? Gampang sekali caranya. Like live ini, share atau bagikan ke teman-temannya semua. Kemudian tag teman-teman, tag atau tandai teman-temannya semua di kolom komentar ya. Semoga semakin banyak yang terinspirasi dari tayangan ini dan juga semakin banyak orang-orang yang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada malam hari ini bintang tamu saya luar biasa karena nggak cuma satu, tapi kita menghadirkan dua bintang tamu. Dan bintang tamu kita malam hari ini adalah orang-orang yang masih berusia belia, milenial, tapi perjalanan hidupnya sungguh luar biasa. Mau tahu siapakah beliau? Yuk kita hadirkan sama-sama. Inilah Mbak Vika dan Mbak Nani. Assalamualaikum Mbak Vika dan Mbak Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eli. Masya Allah, cantik seger-seger nih. Apa kabarnya nih Mbak Vika, Mbak Nani? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa, cantik-cantik ya. Kalau selayar sama orang-orang yang cantik gini, saya jadi minder ini. Luar Eli biasa. juga cantik. Ngomong-ngomong nih, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Vika nih ya. Pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Vika, boleh Mbak Vika? Silakan Bu Eli. Apa kabar Mbak Vika? Babynya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman yang melihat tayangan ini yang mungkin belum tahu siapa sih Mbak Vika Anjani ini. Jadi beliau ini ibu muda, anaknya baru 1, tapi perjalanan hidupnya sungguh luar biasa. Dan saat ini beliau menjalani sebuah bisnis dan alhamdulillah berkah hijrah beliau, income beliau saat ini sudah per bulannya hampir 10 juta tiap bulan. Dan baru saja dapat cash in hand juga sebesar 22 juta, Masya Allah, luar biasa. Nah, sebelum kita cari tahu apa sih yang dilakukan Bu Vika ini, kita kulik-kulik dulu ya kisahnya beliau. Mbak Vika, Ya, Bu Eli. Mbak Vika background pendidikannya apa dulu sayang? Saya dulu background pendidikan terakhir saya itu D3 Analis Kesehatan Bu Eli. Masya Allah, jadi analis kesehatan ya? Ngomong-ngomong usianya berapa sih Mbak Vika? Aduh, malu ditanyain umur. Umur saya masih muda. Berapa, Cin? 27 tahun ini. Masya Allah, masih muda sekali, perjalanannya masih panjang ya, luar biasa. Mbak Vika boleh cerita sedikit kisah perjalanan Mbak Vika di awal-awal dulu seperti apa sih mengawali karir
mengawali karirnya dulu seperti apa sih Mbak Vika? Ya, terima kasih Bu Eli. Ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya saya ini agak ini sih kikuk, soalnya terus saya juga deg-degan, soalnya kenapa kok saya diundang di Kiswah gitu loh, sedangkan Kiswah ini kan wadahnya dari wanita-wanita inspiratif gitu. Saya merasa kok apa saya bisa menginspirasi ya, insya Allah semoga cerita saya malam hari ini bisa banyak menginspirasi baik dari kaum muda maupun dari milenial lainnya. Ya, Jadi amin, begini, amin. Jadi saya lulus kuliah itu di tahun 2015. Lalu seperti anak pada umumnya lulus kuliah pasti ingin segera kerja gitu ya Bu Eli. Dan alhamdulillah setelah lulus kuliah saya keterima di salah satu perusahaan di Gresik. Sebagai jurusan saya kan memang analis kesehatan. Analis kesehatan ini bisa bekerja di dua bidang Bu Eli, jadi di medis bisa, di laborat suatu perusahaan makanan dan minuman juga bisa. Dan alhamdulillahnya saya bekerja di perusahaan minuman saat itu. Oh, di Gresik apa di mana Mbak Vika? Di Gresik Bu Eli. Di Gresik, alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, apa yang membuat Mbak Vika memutuskan hijrah? Hijrah yang seperti apa yang dimaksud Mbak Vika saat ini itu? Ya, jadi kan namanya anak baru lulus terus dapat kerja pasti seneng ya Bu Eli ya. Terus kita sebagai anak muda pastinya masih keegoisannya ini masih sangat luar biasa. Apalagi udah pegang uang sendiri gitu kan. Jadi ibarat apalagi gaji yang saya dapat ini lumayan UMR Gresik lah ibaratnya seperti itu. Lalu jadi kan saya sendiri itu agak terlena, jadi lupa sebenarnya ada orang tua yang harusnya saya bisa kasih, tapi saya malah menggunakan uang itu untuk kesenangan saya pribadi. Seperti itu Bu Eli. Jadi saat itu belum merasa apa ya, masih akunya sangat tinggi, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ya. Masih apa ya, anak muda banget gitu ya, masih pengen happy banget gitu. Tapi dari segi ibadah gimana Mbak Vika? Maksudnya kan gini ya, kita hidup kadang itu kan yang namanya keberkahan gitu ya. Meskipun kita dapat uang cukup banyak misalkan, tapi ada kalanya hati ini tidak tenang gitu. Mungkin karena hati tidak tenang itu biasanya karena ada yang salah atau mungkin ada yang kurang dari kepribadian kita. Di saat menjalani profesinya Mbak Vika saat itu, apa sih yang dirasakan Mbak Vika? Ya Bu Eli, jadi kan memang profesi saya ini sebagai seorang analis itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ketika kita sudah masuk ke laborat gitu ya Bu Eli. Jadi ibarat bekerja itu harus selesai. Ketika sudah masuk ya harus diselesaikan saat itu juga, nggak bisa ditunda seperti itu Bu Eli. Karena semakin ditunda sampel ya pasti akan semakin terkontaminasi, hasilnya pun nggak akan lebih valid. Jadi ibarat di sana itu kan sampel datang hampir mepet-mepet waktu sholat Bu Eli. Jadi saya tuh sering sekali, iya Bu Eli, jadi kan kita menunggu produksi ya Bu Eli, menunggu produksi sampel baru datang itu sekitar jam 11. 11 itu kan sudah waktu mepet waktu sholat duhur Bu Eli. Duhur, iya betul. Sampel datang, saya mencoba untuk nanti dulu aja, pasti nggak bisa, soalnya permintaan dari kantor itu untuk hasil segera dikeluarkan seperti itu. Jadi saya ya sudahlah saya kerjakan dulu. Tapi semakin lama, semakin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya bekerja, saya mulai merasa ya Allah, kok saya mendapatkan rezeki lebih dari Engkau, tapi kenapa kok ibadah saya malah terbengkalai, ibaratnya seperti itu Bu Eli. Saya mencari rezeki, tapi kenapa kok malah melalaikan Allah gitu loh. Apa ini bisa menjadi rezeki yang berkah seperti itu Bu Eli. Sampai akhirnya pada pada waktu saya capek pulang kerja yang harusnya jam 3 sudah pulang, saya sampai malam waktu itu, terus saya pulang, saya biasanya
lihat HP kan Bu Eli, dan alhamdulillahnya Ya. saya selalu mengikuti tausiah dari ustadz-ustadz itu via online seperti itu waktu itu, Oh karena iya, saya heeh. berusaha memperbaiki ibadah saya. Sampai Betul. akhirnya saya melihat postingan salah satu ustadz kondang, teman-teman mungkin Mm-mm. nggak asing juga, beliau ini adalah Ustadz Yusuf Mansur Bu Eli. Saya sangat Masya Allah, ya, mengidolakan ya, beliau, heeh. Iya, iya, betul. Sama sangat berarti ya. mengidolakan beliau. Iya, Mm-mm. jadi malam itu beliau ini memposting di Instagramnya dengan caption itu bahwa seperti ini ya Bu Eli, bahwa rezeki itu akan terlihat keberkahan ataupun ketidakberkahannya itu terlihat dari manfaat apa yang bisa diberikan dari rezeki itu. Apakah bisa memberikan manfaat lebih atau malah habis tak tersisa. Nah, itu saya Eh, merasakan sendiri. Mbak Vika mungkin bisa diulang karena sedikit ada suara itu. Hadisnya Iya. seperti apa? Nah, jadi Ustadz Rahman ini menuliskan caption Mm-mm, di mm-mm. Instagram beliau ini yang menyatakan bahwa keberkahan dari suatu rezeki, berkah ataupun tidak berkahnya suatu rezeki, itu Heeh. bisa dilihat dari manfaat ataupun tidak manfaatnya dari rezeki Manfaat itu. atau tidak manfaatnya. Oke, ini ilmu baru ya, ilmu baru bagi saya. Bahwa ternyata keberkahan suatu rezeki itu dilihat dari kebermanfaatan rezeki itu sendiri ya. Oke. Lalu. Semakin bisa bermanfaat atau malah habis tak tersisa. Heeh, heeh. Dan Karena yang ini Bu dirasakan Eli, Mbak Vika saat itu? jadi kan ibarat gaji sudah lumayan ya, Bu. Tapi kenapa Heeh. saya tidak bisa nabung sama sekali? Sama sekali saya tidak bisa nabung. Saya sampai, ya Allah, Hmm. kenapa kayak gini? Apa yang salah sama saya? Saya sampai seperti itu, Bu Eli. Tapi saat itu mungkin dari jiwa muda saya tuh masih merasa, saya puasa ya puasa, sholat ya sholat. Saya belum merasa itu adalah suatu hal yang salah gitu loh, Bu Eli, dalam hidup saya. Sampai akhirnya Allah menegur langsung dari saya. Heeh. Allah, Teguran seperti sendiri. apa itu Mbak Vika? Nah, sampai akhirnya ini agak sedikit cerita ya, mungkin Iya, dari itu boleh. ini sempat ada sedikit masalah sama orang tua yang sampai akhirnya membuat hubungan saya sama orang tua ini agak renggang, Bu Eli. Jadi saya merasa, ya Allah, Oh. Tuhan memberikan rezeki lebih, tapi kenapa hati saya nggak tenang? Hati saya semakin hari kok semakin hancur seperti itu, Bu Eli. Masya Allah. Sampai akhirnya saya, iya, apa ya, mungkin orang tua kan ibarat berusaha ini kan semua untuk orang tua. Saat itu saya kan belum menikah, Bu Eli. Makanya saya pengen membahagiakan mungkin fokusnya ke orang tua. Tapi saat ada masalah seperti itu, ya seperti hancur, sudah gelap rasanya. Masya Allah, Gitu, Bu. luar biasa Mbak Vika. Jadi ingat orang tua ya. Memang benar saat kita sudah tidak tenang, saat kita sudah seolah-olah kayak mengejar dunia nggak ada habisnya, malah menjauhkan kita dari ibadah, berarti sudah seharusnya kita meninggalkan pekerjaan itu. Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini tidak lain untuk ibadah kepada Allah. Begitu ya Mbak Vika ya. Sebentar Mbak Vika, saya mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Nani dulu nih. Assalamualaikum Mbak Nani. Iya. Waalaikumsalam, Bu Eli. Aduh, cantik banget. Mbak Nani, boleh cerita sedikit Iya. sayang? Kan Mbak Nani ini saya dengar mantan SPG ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu Eli, Iya. benar. Nah, gimana ceritanya tuh sayang? Nah, itu memang sebelum saya bertemu dengan bisnis syariah yang saya jalankan saat ini, Bu Eli, itu saya memang setelah lulus dari SMA, saya bekerja menjadi SPG. Nah, di situ Bu Eli, alhamdulillahnya setelah saya bertemu dengan bisnis syariah Almina, bisnis syariah yang saya jalankan saat ini,
Nah, itu apa ya, membuat kehidupan saya berubah. Berubah Dan seperti kalau apa? saya, apa ya Bu, dulunya gini Bu Eli, apa ya, kalau jadi SPG itu kan saya dulunya itu belum pakai hijab Bu Eli. Alhamdulillah. Oh. Setelah saya bergabung, terus bertemu dengan bisnis syariah yang saya jalankan saat ini. Lah itu alhamdulillah di perusahaan saya, saya mendapat ACC bisa pakai hijab saat itu Bu Eli. Subhanallah ya, keajaiban itu ya. Ada nggak yang lainnya ya. yang lainnya ada nggak yang pakai hijab juga? Pada saat itu memang nggak boleh Bu Eli, soalnya kan dari toko, dari kebijakan sana memang nggak boleh pakai hijab. Oh. Nah itu saya bekerja selama bertahun-tahun Bu Eli. Dan gini Bu Eli ya, kalau boleh saya mau cerita dulu. Boleh. Gimana nih saya dulu sebelum saya bertemu dengan bisnis syariah yang saya jalankan saat ini dan saya berhijrah menjadi lebih baik lagi. Nah, gini Bu Eli, saya itu bertahun-tahun saya bekerja demi mengejar dunia. Saya rela tidak memakai hijab. Padahal basicnya kan Mbak Nani, saya potong dulu. Mbak Nani basicnya berhijab. Oh, basicnya saya memang berhijab. Tapi memang karena saya dulu kan gini Bu Eli, saya memang dari keluarga yang belum mampu. Terus saya bekerja itu untuk orang tua saya, untuk adik-adik saya. Terus saya dulu kan memang sempat pengen sekolah. Terus orang tua bilang gini, "Nak, orang tua bapak nggak ada uang buat sekolahin kamu. Kalau bisa kerja nak, buat bantu adik-adik kamu sekolah." Bilang gitu Bu Eli. Setelah hati kan saya bilang gini, ya Allah. Terus saya itu belum tahu kerja di mana saat itu. Saya naruh lamaran. Lah itu padahal saya baru naruh yang di tempat saya pekerja saya ini itu diajak sama teman saya, tapi saya yang kepanggil. Lah itu saya bilang izin sama orang tua dulu saat itu. Terus orang tua bilang, "Nak, kalau nggak pakai hijab gimana ya?" Orang tua masih mikir. Lah saat itu Bu Eli berat gitu ya. Terus iya berat. Terus saya bilang gini ke orang tua, "Nggak apa-apa Pak, ini niatnya saya niat bekerja saja, tapi nanti kalau di luar saya pakai hijab." Dulu gitu Bu Eli. Nah, itu berjalan bertahun-tahun. Lah itu yang saya rasakan, lah itu benar kata Mbak Vika tadi itu Bu Eli. Berkahnya itu gimana ya? Beda ya. Saya itu dapatnya itu gaji banyak, terus tapi nggak tahu. Memang ya itu udah sebagian saya kasih orang tua, terus saya buat adik saya, tapi memang nggak pernah ada sisa. Dan saya bekerja bertahun-tahun itu belum pernah ada kepikiran bisa memberangkatkan orang tua ke Baitullah. Bermimpi saja saya takut Bu Eli saat itu. Padahal udah kerja bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun Bu Eli. Jadi bermimpi saja saat saya itu takut, apalagi mau daftar gitu Bu Eli. Masya Allah, luar biasa Mbak Vika, Mbak Nani. Jadi meskipun udah kerja ngejar dunia nggak ada habisnya, tetap belum bisa membahagiakan orang tua semaksimal mungkin benar. Ya. Karena impian semua anak pasti pengen bisa memberangkatkan umroh orang tuanya. Benar ya Mbak Nani ya? Benar Bu Eli. Masya Allah, Mbak Vika dan Mbak Nani ini menginspirasi. Nah, sekarang untuk kalian berdua nih, saya mau tanya, apa titik balik kalian sehingga memutuskan, oke, kayaknya aku harus berhijrah nih. Oke, kayaknya aku harus meninggalkan pekerjaan nih, gitu. Apa sih yang menjadi titik baliknya, keyakinan kalian sehingga, oke, saat ini waktunya berhijrah, gitu. Mungkin dari Mbak Vika dulu mungkin ya. Iya Bu Eli, jadi waktu pergolakan batin yang berbulan-bulan mungkin yang saya alami itu, saya
dapat lagi nih tausiah dari Ustadz juga, walaupun via sosmed ya Bu Eli, bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu itu karena Allah, melainkan Allah akan mengganti dengan ganti yang jauh lebih baik. Masya Allah. Langsung jelek rasanya Mbak Vika. Iya betul Bu Eli. Saat itu saya nggak lihat tausiah itu di rumah, tapi saya lihat di kantor saat itu, di musolah kantor. Saat itu saya nangis, ya Allah, apakah mungkin ini jawaban dari selama ini doa-doa saya? Saya pengen memperbaiki ibadah saya, tapi saya kok masih memberatkan diri untuk tetap di tempat itu gitu. Sedangkan ibadah saya nggak karu-karuan. Disitulah Bu Eli, saya, ya Allah, Bismillah, saya melepaskan pekerjaan ini karena saya pengen bisa memperbaiki ibadah saya, memperbaiki kualitas ibadah saya. Saya pengen sekali, ya Allah, bisa lebih baik lagi. Dan Masya Allah Bu Eli, gimana setelahnya? Bahkan sebelum saya menjalani bisnis syariah yang sekarang ini saya jalani Bu Eli, Allah sudah memberikan hadiah yang luar biasa. Bahkan sebelum saya resign dari kerja, saya memperoleh umroh dari keluarga saat itu Bu Eli. Masya Allah, gitu ya. Kalau kita berlari mengejar Allah, Allah itu memeluk kita. Tapi kalau kita mengejar dunia, serasa nggak ada habisnya, gitu ya Mbak Vika ya. Masya Allah. Kalau dari Mbak Nani nih, kan nggak gampang nih ya. Kadang kita melepaskan keluar dari zona nyaman kan, kayak Mbak Nani sama Mbak Vika ini. Kayak kalau Mbak Nani ini sampai harus rela, istilahnya sudah di zona nyaman, sudah dapat gajian besar setiap bulannya, habis itu sudah enak lah ya, tiba-tiba harus memutuskan resign, terus pasti dong ada dong keraguan dalam hati, apakah nanti kalau sudah berhijab akan ada pekerjaan lainnya, atau apakah akan ada rezeki lainnya gitu, pasti ada dong pergulatan batin itu. Gimana saat itu Mbak Nani perasaannya? Iya Bu Eli, itu saya memang bertemu dengan bisnis syariah ini kan dari 2018. Itu pun saya belum bisa langsung hijrah gitu. Itu melalui proses. Lah itu, dan saya itu pernah mendengar ada hadis seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah itu Bu Eli, terus saya kan langsung, oh ya Allah, berarti kalau saya yang enggak saya yang enggak ini berubah, enggak bakal lah saya Allah bisa akan merubah nasib saya gitu. Iya Bu Eli. Masya Allah, luar biasa. Padahal masih usia muda-muda, tapi keteguhannya, ketauhidannya luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya nih, setelah hijrah, apa sih yang dirasakan? Bisa dimulai dari Mbak Vika dulu lah. Setelah hijrah, apa nih yang dirasakan? Apa nggak salah pilih nih hijrah gitu? Ya Bu Eli, jadi setelah hijrah dan memutuskan untuk berlari lah ibaratnya ke Allah, itu batin itu jauh lebih tenang Bu Eli. Saya kan pengen banget kan ikut riadoh dari Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Jadi riadoh itu kan selama 40 hari kita membenahi ibadah kita. Nah Ustadz Yusuf Mansur itu nggak mau ini setengah-setengah, pengennya sholat duha harus 12 rakaat, sholat witir harus 11 rakaat. Seperti itu Bu Eli. Jadi sudah resign, saya benar-benar puas. Saya bisa menjalankan ibadah itu dengan maksimal, ibaratnya seperti itu Bu Eli. Masya Allah. Dan itu kenikmatan dunia akhirat nanti, luar biasa. Kalau untuk Mbak Nani gimana? Salah pilih nggak hijrah kira-kira? Oh, enggak banget Mbak Eli, malah bahagia, damai, bahagia, damai ya, terus, tenang ya. Rezeki itu berkah, terus pokoknya itu keajaiban itu datang terus menerus Bu Eli. Masya Allah. Nah ini ya tadi ngomong-ngomong soal rezeki. Setelah hijrah, gimana nih soal keuangan kalian berdua? Apakah ada penurunan atau malah meningkat drastis atau bagaimana? Karena saya yakin kalau kita
kita mengejar Allah itu pasti Allah cukupkan semua urusan dunia kita, benar nggak sih? Menurut teman-teman, Benar, Bu kesaksian Eli. yang sudah dirasakan nih gimana? Mulai Mbak Nani dulu boleh deh. Gimana Mbak Nani? Iya, benar Bu Eli. Kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti mengikuti lah. Alhamdulillah, setelah saya berhijrah, dengan apa ya, saya dulunya tuh masih mikir-mikir, ya Allah, dengan gaji segitu, eman memang gitu Bu Eli. Terus Alhamdulillah sekarang Allah ganti lebih dari gaji yang saya dulu bekerja. Dan saya Masya bisa umrohkan orang Allah. tua, bisa Masya melunasi Allah. umroh saya sendiri. Terus Luar ini Bu biasa. Eli, kan kemarin sebelum ada pandemi sebenarnya kan saya berangkat. Nah, ini Iya. tuh ini jadi apa ya? Kayak jadi ini apa ya? Cambukan gitu Bu Eli. Memang apa ya? Uang bukan segalanya. Kalau ada uang banyak, tapi kalau Allah belum apa ya? Kayak belum ridho. Nah, sebaiknya gini kan, kalau ada kesempatan, ada uang lah, jangan nunggu sisa, tapi sisihkan untuk ke Baitullah. Begitu, Bu Betul Eli. sekali. Itu yang Jadi saya rasakan. untuk jalan Allah itu jangan berpikir-pikir gitu ya Mbak Nani, entah itu ke Baitullah, entah itu Iya, Bu sedekah. Eli. Karena Mbak Nani ini Iya. membuktikan teman-teman bahwa meskipun biaya sudah lunas sekalipun, bahkan teman-teman saat ini yang mungkin punya uang miliaran mungkin belum bisa sampai ke Baitullah karena Baitullah masih ditutup. Jadi sekali lagi Baitullah bukan urusan uang, melainkan panggilan dan diri kita memantaskan diri. So, teman-teman yang melihat tayangan ini segerakan untuk mendaftarkan diri untuk umroh maupun haji karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita dan kita pun tidak tahu apakah orang tua kita akan terus sehat seterusnya. Makanya yuk segerakan untuk mendaftarkan umroh gitu ya Mbak Nani ya pesennya ya. Biar nggak nyesel Bu ya. Eli. Mumpung orang tua masih ada. Iya betul, Alhamdulillah Mbak Nani sudah bisa mewujudkan mengumrohkan kedua orang tuanya. Lah untuk Mbak Vika, ini jadi kepo, rezekinya sekarang gimana Mbak setelah resign? Apalagi sekarang kan sudah punya keluarga ya, otomatis kan pengeluaran juga semakin besar, pemasukan juga harusnya ditambah dong. Kita kan emak-emak cerdas nih ya, nggak pengen memperkecil saat saat pemasukan berkurang misalkan, nggak pengen pengeluarannya dikurangi, tapi pengennya menambah pemasukan gitu ya. Kalau Mbak Vika ini gimana? Betul. Padahal seharusnya menambah pemasukan malah resign, gimana nih? Iya, ya Bu Eli, alhamdulillah kan setelah resign itu kemudian saya bertemu dengan salah seorang teman di Facebook yang kemudian mengenalkan saya di sebuah bisnis syariah yang luar biasa Bu Eli. Bisnis syariah ini tuh ternyata bisa dijalankan oleh siapa saja, bahkan saya yang ibaratnya basicnya dari pegawai ya Bu Eli, kemudian berpindah menjadi pebisnis, itu ternyata bisa dijalankan oleh saya, bahkan mungkin yang minim pengalaman seperti itu Bu Eli. Dan alhamdulillahnya keberkahannya luar biasa Bu Eli, pada tahun 2019 kemarin saya bisa umroh bersama kedua orang tua saya, wasilah dari bisnis syariah ini. Masa dari rezeki bisnis ini Mbak Vika? Iya, alhamdulillah. Bisnis semacam apa itu? Kok bisa sampai memberangkatkan sampean Mbak Vika beserta orang tua ya? Bisnis apa ini? Iya. Jadi kepo. Nah, jadi bisnisnya ini bisnis syariah Bu Eli. Nah, alhamdulillah bisnis ini sebelumnya Bu Eli. Jadi kenapa sih saya kok mantep berbisnis ini Bu Eli ceritanya ya? Kenapa saya kok kemudian memilih bisnis, kenapa nggak jadi pegawai lagi gitu ya Bu Eli? Jadi teman saya ini menceritakan kalau beliau ini sudah membaca buku salah seorang pakar ekonom, yaitu Robert T. Kiyosaki, di mana Pak Robert ini menceritakan bahwa untuk mendapatkan sebuah pendapatan itu ada 4 kuadran Bu Eli. Ada yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu kuadran kiri dan juga kuadran kanan. Kalau saya dulu sebagai pegawai itu masih ada di kuadran kiri Bu Eli.
kuadran kiri ini ada employee dan self-employed, di mana saya dulu bekerja itu kan menjadi employee nih, pekerja gitu. Jadi di kuadran kiri, ibaratnya kita kalau bekerja, kita dapat rezeki nih. Tapi kalau kita nggak bekerja, berarti rezeki kita berhenti. Seperti itu, Bu Eli. Oh ya, gaji dipotong gitu ya? Jadi gajinya dipotong, dikurangilah dari gajinya. Iya. Kemudian, juga bahwa ada kuadran kanan, Bu Eli, yang rezekinya ini jauh luar biasa. Di kuadran kanan ini ada business owner dan juga investor. Ya, business owner ini seperti mungkin waralaba, di mana waralabanya ini pun disarankan seperti yang besar-besar, Bu Eli. Seperti misalnya kita waralaba Indomaret, Mart, itu kan membutuhkan modal yang besar ya? Modal yang sangat betul sekali, Bu Eli. Dan juga di investor itu kan juga kita ada deposito. Jadi kita misalnya ada uang nganggur nih 24 miliar. Kita bisa nih deposit di bank agar bisa berkembang. Seperti itu, Bu Eli. Tapi kan saat itu saya resign, Bu Eli. Uang nggak ada. Gimana modal untuk bisnis pun minim gitu. Dan ternyata Bu Eli, Pak ini menjelaskan bahwa di business owner itu ternyata ada yang namanya peluang untuk menjalankan bisnis networking. Bisnis networking, oke. Berarti yang dijalankan Mbak Vika saat ini bisnis networking ya? Iya betul Bu Eli, bisnis networking. Dan diperkuat lagi Bu Eli sama penjelasan di Warta Ekonomi, di mana di Warta Ekonomi juga menjelaskan bahwa pendapatan tertinggi itu ada di bisnis networking. Nah, disitulah Bu Eli, saya memutuskan untuk saya mulai berbisnis nih. Saya nggak pengen luar biasa. Mumpung usianya masih muda, saya pengen berjuang mulai dari sekarang, kayak gitu, Bu Eli. Sip banget. Nah, jadi Mbak Vika ini setelah resign baru menjalankan bisnis. Kalau Mbak Nani tadi dia selama masih jadi employee dia sudah menjalankan bisnis. Jadi siapapun bisa ya Mbak Vika ya. Jadi teman-teman yang menonton tayangan ini, baik yang masih bekerja ataupun sudah resign, bahkan seorang ibu rumah tangga sekalipun seperti saya tetap bisa menjalankan bisnis syariah ini. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis syariah networking ini, bisnis namanya apa sih Mbak Vika dan apakah modalnya besar? Karena kan dalam hitungan beberapa bulan udah bisa memberangkatkan umroh Mbak Vika beserta keluarga nih. Jangan-jangan nanti modalnya gede. Nggak usah khawatir Bu Eli, alhamdulillahnya bisnis yang saya jalani ini adalah bisnis syariah Armina Daily. Nah, bisnis syariah Armina Daily ini merupakan dari 10 bisnis networking yang sudah disahkan kesyariahannya oleh Dewan Syariah MUI Indonesia, Bu Eli. Jadi nggak perlu khawatir karena rezekinya dipastikan adalah rezeki yang halal dan insya Allah barokah. Masya Allah, luar biasa. Jadi sudah jelas ya tadi kata pakar ekonomi Bapak Robert T. Kiyosaki bahwa ini bisnis yang kuadran kanan, yang enak sekali. Kemudian ada warta ekonomi dan saya juga pernah dengar nih Mbak, katanya ada penelitian yang mengatakan bahwa penghasilan terbesar di dunia ini salah satunya adalah bisnis networking ya, luar biasa. Dan yang paling istimewanya lagi kita sebagai muslim yang pengen mendekat Allah ya, tentunya pengen bisnis yang syariah yang tidak membuat kita ragu. Dan Armina Daily ini ternyata sudah memiliki DSN MUI syariah ya, Masya Allah luar biasa. Jadi nggak ada keraguan lagi ya Mbak Vika ya? Betul Bu Eli. Dan alhamdulillahnya lagi Bu Eli, modalnya ini sangat amat ringan sekali. Oh, berapa kalau boleh tahu? Cukup dengan 165.000 saja Bu Eli. Kalau misalnya kita nih beli baju 165.000 selesai habis gitu ya Bu Eli. Tapi menuhin lemari ya. Betul, menuhin lemari malah nggak menghasilkan
tambahan uang ibaratnya kayak gitu Bu Eli. Tapi dengan Mm-mm. berbisnis syariah Armina Daily ini 165.000 menjadi miliarder, Masya Masya Allah. Allah, luar biasa. Sekali lagi saya ulangi ya, 165.000 saja bisa berpeluang menjadi miliarder. Nah, Mbak Vika, ngomong-ngomong nih ya, kalau 165 bisa jadi miliarder itu sudah jelas ya, nggak mungkin ada penipuan. Karena kalau kita cuma 165 buat beli baju juga habis kan. Nah, Ya. gimana cara menjalankannya? Apalagi nih Mbak Vika, mungkin penonton-penonton ada yang mungkin kayak saya nih, ibu rumah tangga yang nggak punya basic bisnis, nggak punya basic marketing. Gimana nih cara menjalankannya? Nah, sama nih Bu Eli. Saya kan backgroundnya memang awalnya pegawai nih. Nggak ada background Mm-mm. apa-apa masalah bisnis. Nah, alhamdulillahnya saya memilih bisnis Armina Daily ini dan berada di tim yang luar biasa Bu Eli, yaitu tim Mm-mm. GNC. Di mana tim GNC Mm-mm. itu merupakan sekolah online bisnis Bu Eli. Jadi Masya buat Allah. teman-teman, Mm-mm. anak-anak muda yang mungkin minim pengalaman Mm. bisnisnya, tetap bisa sukses. Jadi bisa merubah seseorang dari zero to hero, seperti itu, Beli. Masya Allah, luar biasa. Ini cocok banget ya Mbak Vika ya. Buat teman-teman yang lagi masih kuliah ini kan libur ya karena harus kuliah dari rumah. Bisa banget jadi nambah kesibukan, bisa juga nambah penghasilan. Untuk teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah gimana Mbak Vika? Apa sudah bisa ya? Oh, bisa, Kan Bu ibaratnya, Eli. ibaratnya kan nyisihkan uang jajannya nih 165.000 untuk membangun kerajaan bisnis istilahnya ya. Bisa ya? Iya, Bu Eli. Bisa, Bu Eli. Mm-mm. Jadi seperti ini, misalnya adik-adik ataupun teman-teman yang sudah berusia lebih dari 17 tahun kan sudah punya KTP nih. Sudah dipastikan Mm-mm. bisa mendaftar di bisnis syariah Armina Daily. Lalu Masya misalnya Allah, luar biasa. adik-adik yang masih SMA yang mungkin belum ataupun SMP mungkin belum memiliki KTP bisa mendaftarkan ibunya dulu lah seperti itu. Lalu bisa sambil belajar mulai berbisnis. Karena apa Bu Masya Eli? Allah. Karena Heeh. berbisnis di usia muda itu bagaikan menanam pohon jati, Bu Eli. Jadi memang Mm-mm. akan lama, tapi hasilnya akan luar biasa ketika kita akan memanennya. Seperti itu, Bu Masya Eli. Allah, luar biasa. Begitu teman-teman. Jadi sama seperti yang dijalankan Mbak Vika ini ya. Jadi Mbak Vika ini masuk ke bisnis ini saat masih single ya Mbak Vika ya. Saat masih single dan saat ini ketika beliau sudah punya anak, menikah dan punya anak, alhamdulillah penghasilan beliau sekarang tak kurang dari 10 juta setiap bulan. Padahal dulu cuma UMR. Dan alhamdulillah baru saja dapat cash reward 22 atau 37 juta ya Mbak Vika. Sekarang masih 22 insya Allah. Doakan Bu Masya Eli Allah. 27. Masya Allah, 22 juta emak-emak sambil ngomong bocah bisa dapat gajian 10 juta minim ya per bulannya, luar biasa. Mbak Vika, saya mau ngobrol sebentar sama Mbak Nani, boleh ya? Silakan Bu Eli. Ya, ya, Mbak Ya, Nani. Bu Eli. Mbak Nani ini kan menjalankan bisnisnya saat masih bekerja ya. Iya, Bu Bisa Eli. di-sharingkan nggak? Ngalamin kendala nggak saat masih kerja tapi sudah bisa membangun bisnis? Dan apa sih motivasinya Mbak Nani? Meskipun sudah bekerja, sudah di zona nyaman, tetap mau menjalankan bisnis ini. Iya, Bu Eli. Ini saya memang mengawalinya dari saat bekerja. Dan nggak mudah kalau kita mengawalinya saat bekerja lah, itu memang yang harus diperjuangkan. Itu ilmu apa ya yang saya dapatkan. Memang saya basicnya belum pernah bisnis apapun, belum pernah apa ya jalankan bisnis di luar sana. Dan padahal kalau saya kerja itu Bu Eli, saya nggak boleh bawa HP. Saya hanya menyempatkan 8 jam kerja. Saya pagi itu menyempatkan update status. Terus saya lanjut kerja. Terus pas istirahat, sholat duhur, sama makan lah, itu saya menyempatkan update status lagi. Itu pun jadi memaksimalkan waktu yang ada gitu ya Mbak Nani. Iya Bu Eli, benar. Jadi harapannya Mbak Nani saat itu meskipun sedang bekerja, masih bekerja, tetap berbisnis, harapannya pengennya apa nih? Pengennya supaya nanti suatu saat apa gitu? Iya Bu Eli, saya itu pengennya apa ya?
pengennya bisa bahagiakan orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, bisa umrohkan, bisa membantu banyak orang, bisa sedekah tanpa pakai mikir. Masya Jadi Allah, apa luar ya? biasa. Itu yang selalu saya panjatkan dalam doa saya setiap selesai sholat. Alhamdulillah kok Allah pertemukan dengan bisnis syariah yang saya jalankan saat ini. Ya Luar Allah. biasa. Jadi Iya, Bu teman-teman yang Eli. melihat tayangan ini yang belum tahu, Mbak Nani ini alhamdulillah penghasilannya sudah 8 sampai 10 juta setiap bulan dan baru saja dapat cash reward juga 5 juta ya Mbak Nani ya, luar biasa. Iya, Bu Eli. Mbak Nani, jadi dulu Mbak Nani Iya, Bu kan Eli. basicnya SPG, otomatis kan menawarkan barang dagangan nih ya. Nah, di bisnis ini barang apa sih atau produk apa sih yang ditawarkan? Nah, banyak Bu Eli. Ini tuh, nah, ada yang best seller, ada red coffee. Ini red Oh coffee iya, ini. red coffee. Nah, terus ada lagi ini propolis buat daya tahan tubuh kita. Nah, sangat mudah banget jualnya Bu Eli karena di sini sudah ada sistemnya, diajarin, ada sekolah online-nya. Padahal saya pertama dulu daftar itu awalnya bingung, gimana saya habis. Iya. Misal SPG kan jualannya kan beda ya. Terus ini Iya. jualan produk, apa bisa? Dulunya gitu Bu Eli. Terus setelah saya masuk, kok enak banget di sini, ilmunya ada. Kita tinggal apa-apa tinggal kopas. Terus sudah disediain sama tim kita lah. Itu mudah banget. Jadi mudah banget banjir closing produknya Bu Eli. Dan Masya Allah, luar alhamdulillah, biasa. Jadi dan meskipun Mbak alhamdulillah Vika, semuanya, gimana? Nah, semua mitra-mitra juga, alhamdulillah semuanya mengatakan mudah. Soalnya memang ada sistemnya tadi, Bu Eli. Support system ya, luar biasa. Jadi meskipun Mbak Nani ini sudah basicnya berjualan ya, market SPG kan ya juga menawarkan dagangan ya. Tapi tetap harus ada ilmu baru ya di sini karena iya, Bu Eli. Beda ya Mbak Nani ya yang dijual. Iya, dan beda. Alhamdulillah Mbak Nani ada di tim yang luar biasa ya. Tim ada yang luar biasa. Support sistemnya sangat luar biasa di tim GNC ini. Jadi mudah semuanya pokoknya. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekarang lebih enak ya jalan di rumah, jualan produknya yang paling best seller dari penjualannya Mbak Nani ini apa? Red coffee ini Bu Eli, red coffee. Red coffee. Itu red coffee itu apa sih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu Mbak Nani bisa diceritakan sedikit biar teman-teman yang ada di rumah tahu. Ya, red coffee ini ada bahannya dari purwaceng, ginseng, jamur cordyceps, sama buah bit merah. Lah, ini sangat bagus sekali untuk daya tahan tubuh kita, baik wanita, pria, bisa juga untuk anak-anak Bu Eli, bisa juga untuk keharmonisan rumah tangga. Jadi ini tuh pokoknya paket lengkap. Terus ditambahin sama inilah, ini mudah banget jualnya Bu Eli juga. Ini untuk daya tahan tubuh kalau propolisnya. Apa bedanya sama propolis yang sudah ada di pasaran nih Mbak Nani? Karena kan saya dengar propolis kan banyak nih dan saat pandemi seperti ini propolis kan sangat disarankan sama beberapa pihak ya, katanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah COVID. Lah, propolis yang dijual Mbak Nani sama yang ada di pasaran bedanya apa Mbak Nani kalau boleh tahu? Kalau propolis yang ini yang saya jual ini Bu Eli, ini tuh no wax, jadi tanpa bahan lilin dan nanti itu hasilnya itu jernih. Jadi nggak mengendap di tubuh. Itu bedanya. Jadi aman Bu Eli. ya. Jadi aman dikonsumsi ya. Masya Allah, luar biasa, keren sekali. Ada lagi produknya yang mau dikenalin lagi Mbak Nani? Ada sabun Daisha Bu Eli. Oh, itu ya yang bikin mukanya kinclong gitu ya, luar biasa, glowing gimana gitu ya. Sudah nggak usah. Itu juga best seller ya? Best seller banget Bu Eli, itu sabun Daisha itu. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Mbak Nani sharingnya. Teman-teman yang ada di rumah, nggak kerasa nih udah 45 menit kita ngobrol-ngobrol. Nah, sebelum kita di penghujung acara, saya mau tanya nih, saran dari Mbak Nani dan Mbak Vika nih, untuk teman-teman yang ada di rumah,
supaya bisa lebih baik lagi nih, apa nih saran dari milenial nih gitu. Dari Mbak Vika dulu mungkin ya. Ya, kalau saya sarankan buat teman-teman, adik-adik, mumpung masih muda nih, cepet habiskan jatah gagal kalian selagi masih muda. Karena kalau sudah berusia, bahkan sudah berkeluarga, mempunyai anak, itu tinggal menuai hasilnya. Seperti itu, Bu Eli. Masya Allah, keren banget. Jadi teman-teman yang ada di rumah, adik-adik milenial muda, jangan habiskan waktunya untuk sekedar main-main yang tidak menghasilkan. Tapi ayo habiskan waktunya untuk mengalami kegagalan-kegagalan untuk mencapai kesuksesan yang wah nanti di usia matangnya. Gitu ya Mbak Vika ya? Ya, betul, Bu Eli. Cukup sisihkan uang jajannya 165.000 saja, bisa berpeluang menjadi miliarder seperti milenial-milenial ini. Kalau dari Mbak Nani nih, apa nih pesannya buat teman-teman semua? Kalau dari saya itu mumpung masih muda, meskipun masih kuliah, masih sekolah, masih kerja juga, sisihkan sebagian uang kita untuk membangun aset, membangun jaringan kerajaan bisnis yang menuju kesuksesan kita. Lah mumpung masih kerja, jangan enak-enakan, jangan di zona nyaman. Yuk hijrah ke bisnis syariah yang hanya modalnya 165.000 jadi miliarder, Bu Eli. Masya Allah, amin. Masya Allah, luar biasa ya pesan dari Pak Nani, teman-teman. Jangan nyaman di zona nyaman, karena itu berbahaya ya. Kita nggak mau dong seumur hidup jadi karyawan. Maunya kita upgrade diri, karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka kita harus melakukan yang luar biasa juga, gitu ya. Makasih Mbak Nani dan Mbak Vika untuk sharingnya malam ini luar biasa. Kita semua jadi mendapatkan inspirasi dan cerita yang luar biasa dahsyat malam ini. Terima kasih ya sayang, Mbak Vika, Mbak Nani. Lain kali mampir-mampir lagi ya. Nah, Masya Allah luar biasa. Gimana teman-teman? Siapa yang merasa dapat inspirasi malam ini? Coba di komentar yuk. Teman-teman yang lagi menonton kira-kira usianya berapa sih? Mau nggak menjalankan bisnis ini mulai dari usia sedini mungkin? Sebelum kita akhiri kiswah malam ini, saya mau ngumumin pemenang giveaway pada periode atau episode yang lalu. Ada yang penasaran? Dan yang mendapatkan hadiah 1 botol Asia Propolis yang dijelaskan Mbak Nani tadi. Asia Propolis ini lain dengan propolis yang ada di pasaran, teman-teman. Kenapa? Karena sudah menggunakan teknologi nano dan sudah dijernihkan sehingga tidak mengandung wax atau lilin, sehingga sangat aman dikonsumsi jangka panjang, kemudian lebih mudah diserap tubuh. Dan ini juga bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga semoga kita semua dijauhkan dari virus-virus yang tidak baik. Dan pemenangnya ialah Facebook atas nama Yeni Indarti. Silahkan inbox atau komen alamatnya ya, supaya kita bisa kirim ke Mbak Yeni. Selamat Mbak Yeni. Untuk yang lainnya jangan lupa masih ada giveaway yang beruntung dan mendapatkan ini ya. Cantik loh ini. Caranya gampang sekali, saya ulangi, silakan like, komen, dan share. Tag teman-temannya supaya melihat tayangan ini dan semoga terinspirasi dari tayangan pada malam hari ini. Kesimpulannya dari pertemuan kiswah kita malam hari ini teman-teman, bahwa jangan terlena di usia muda kita, karena mati pun tidak menunggu tua, mati pun tidak menunggu sakit, dan ingatlah keluarga dan orang tua kita yang segera ingin kita bahagiakan. Kemudian teman-teman, jangan mau nyaman di zona nyaman, gitu ya. Jangan mau berhenti hanya di zona nyaman. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka kita harus melakukan yang luar biasa pula. Sampai jumpa di kiswah minggu depan. Saya akhiri kiswah malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.